Selamat datang di Assessment Center. Video ini adalah video panduan bagi Anda yang akan melakukan assessment COVID-5 di Assessment Center. Pertama, lakukan login menggunakan nama pengguna dan kata sandi Anda, lalu masukkan kode CAPTCHA. Setelah itu, klik login. Anda bisa membuat assessment baru dengan memilih framework COVID-5, tahun assessment, kemudian deskripsinya. Setelah itu, klik buat assessment. Selanjutnya, Anda bisa klik lanjutkan. Pada tampilan awal, Anda akan disuguhkan dengan uraian petunjuk pengisian, di mana Anda bisa membaca tahapan-tahapan melakukan assessment di Assessment Center. Setelah Anda membacanya, Anda bisa klik lanjutkan. Selain itu, Anda juga bisa melihat hasil assessment Anda pada saat setelah submit kuesioner di dalam menu My Homepage. Anda bisa membaca panduan pengisian assessment COVID-5 dalam Assessment Center dengan klik menu Panduan IT Capability Assessment. Jika Anda yang ingin melihat panduan dalam bentuk video, Anda bisa klik bagian atas, kemudian Anda bisa memutar videonya. Selain itu, Anda juga bisa melengkapi data peserta Anda, di mana Anda bisa melengkapi data-data perusahaan Anda, dari mulai profil, visi misi, assessment, user, dan daftar pesanan Anda di Assessment Center. Setelah itu, Anda bisa melakukan self-diagnostic. Self-diagnostic diperuntukkan untuk Anda melakukan scoping terhadap proses COVID-5 yang akan masuk dalam lingkup assessment. Sebelum Anda melakukan pengisian, Anda bisa membaca petunjuknya di bagian kanan atas. Anda bisa mengisi setiap proses dengan indikator importance, di mana importance adalah tingkat kepentingan dari proses tersebut, yang berisi skala 1 sampai dengan 5. Mulai dari 1 adalah yang tidak penting, dan 5 adalah sangat penting. Kemudian, performance adalah tingkat performance atau tingkat kinerja dari proses yang telah berjalan di perusahaan Anda dengan skala 1 sampai dengan 5, di mana 1 adalah kurang baik dan 5 adalah sangat baik. Kemudian, indikator berikutnya adalah formality dengan pilihan yes, no, atau tidak tahu. Formality di sini menentukan bahwa setiap proses tersebut telah dilengkapi dengan dokumentasi-dokumentasi yang relevan. Kemudian, indikator berikutnya adalah audited dengan pilihan yes, no, dan tidak tahu. Ini menentukan adalah apakah proses tersebut masuk dalam lingkup audit atau tidak. Selain itu, pada kolom Who is accountable, Anda bisa mengisi dengan siapa atau PIC yang bertanggung jawab terhadap proses bersangkutan. Kemudian, kolom priority adalah suggestion dari sistem, di mana setiap jawaban yang Anda masukkan akan diberikan suggestion berupa priority atau not priority. Jika pilihannya adalah priority, maka secara otomatis bagian in scope akan terchecklist, yang artinya adalah proses tersebut masuk scope assessment. Sementara, jika priority-nya berisi NP atau not priority, maka in scope-nya tidak akan terchecklist atau tidak masuk dalam lingkup assessment, meskipun Anda bisa menchecklistnya secara manual. Anda bisa mulai mengisi setiap indikator terkait. Seperti ini, kemudian selanjutnya seperti ini. Nah, jika suggestion-nya adalah not priority, maka secara otomatis tidak akan terchecklist oleh sistem. Meskipun secara manual Anda bisa menchecklistnya dan memasukkan proses tersebut ke dalam lingkup assessment. Apabila Anda beranggapan bahwa semua proses COVID-5 itu dari tingkat kepentingannya dianggap penting,
kemudian performance-nya juga sudah baik, kemudian secara formality dokumentasinya ada, dan prosesnya diaudit, maka Anda bisa mengklik jawaban-jawaban Anda di bagian atas. Setelah Anda mengisinya, Anda bisa klik Save. Setelah melakukan self-diagnostic, selanjutnya Anda bisa melengkapi dokumen pendukung. Pada dokumen pendukung, Anda juga bisa membaca petunjuknya di bagian kanan atas. Setiap nama dokumen telah dilengkapi dengan related proses yang berkaitan dengan dokumen tersebut. Anda juga bisa melihat deskripsinya di bagian kolom lihat deskripsi. Anda bisa membaca deskripsi dari masing-masing proses, dan Anda bisa melakukan upload file yang sesuai dengan nama dokumen tersebut. Untuk file yang telah diupload, maka akan ada tanda di bagian kanan. Anda bisa melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses-proses yang masuk dalam lingkup assessment. Anda juga bisa melakukan download list dokumen-dokumen yang berkaitan dengan COVID-5 dengan klik menu Data Filter dan klik button download. Hasil downloadnya akan seperti ini. Jika dirasa bahwa dokumen-dokumen yang Anda miliki sudah lengkap, maka Anda bisa klik button dokumen komplit. Setelah melengkapi dokumen, Anda bisa memulai assessment. Selamat mencoba!